hari-hari. Jauh dulu kala, sebelum dipanggil Rimuru, Diablo dikenal dengan Noir. Diablo adalah salah satu dari iblis primordial dan kini dia menjadi sekretaris kedua Rimuru. Diablo dianggap seseorang yang aneh, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dari luar, Diablo tampak seperti orang yang ramah dan tenang. Namun setiap kali ada yang menghina tuannya, yaitu Rimuru, penampilan luarnya yang ramah berubah menjadi bentuk kedengkian yang dingin dan menyiksa para pendosa dengan cara yang paling menyakitkan dan tak pernah terbayangkan oleh orang lain, kecuali jika itu bertentangan dengan perintah Rimuru. Tetapi jika ada seseorang memiliki hubungan baik dengan Rimuru, maka Diablo akan memperlakukan mereka dengan cara yang ramah. Diablo juga merupakan iblis yang selalu menepati janjinya kepada orang lain, meskipun orang itu telah tiada. Pertunjukan terbesar dari kesetiaan Diablo kepada Rimuru adalah dengan membawa serta merekrut iblis yang jumlahnya 700-an lebih. Dan mereka semua dikenal dengan Black Number. Di antara iblis yang dibawa Diablo ada 3 iblis primordial, yaitu Carrera, Testarossa, dan Ultima. Selama hidupnya di dunia spiritual, Diablo adalah iblis terkuat di antara iblis primordial lain, dan dia hanya bisa ditandingi oleh Guy Crimson, yang dimana pada waktu itu Guy masih dikenal dengan sebutan Rouge. Noir tidak terlalu menghargai kekuatan, sehingga dia tetap menjadi archdemon, sementara Rouge sendiri telah memasuki dunia material dan memperoleh nama Guy Crimson, sehingga Guy Crimson lebih kuat daripada Noir. Inilah mengapa Guy Crimson dan para iblis primordial lain menganggap Noir itu aneh. Noir tidak terlalu peduli dengan kekuatan. Hal itu sangat bertentangan dengan sifat alami iblis normal yang haus kekuasaan dan kekuatan demi menghancurkan apa yang mereka inginkan. Noir mengetahui dia memiliki kemampuan untuk berevolusi menjadi Demon Peer jika dia mau. Namun Noir tidak tertarik untuk menjadi kuat. Dengan menjadi lebih kuat akan membuat setiap pertarungan menjadi terlalu mudah dan membosankan. Maka dari itu, Noir memutuskan untuk tidak berevolusi. Namun gagasan, pola pikir, dan cara dia memandang dunia berubah saat Noir bertemu dengan gumpalan biru yang bernama Rimuru Tempesto. Saat itu, pertemuan yang tidak pernah direncanakan Noir bertemu dengan Shizue Izawa di kerajaan Flatwood. Noir mengetahui tentang topeng anti sihir yang memiliki kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu, sehingga membuat dirinya memilih mundur dan kembali ke dunia spiritual. Noir selalu mencari rahasia dunia, sehingga ketika dia menemukan sesuatu yang bahkan melampaui status primordialnya, Noir menjadi sangat tertarik. Dan sejak itulah Noir terus mengawasi Shizu, hingga pada akhirnya topeng itu jatuh ke tangan Rimuru. Dari sini Noir menyimpulkan jika Rimuru terkait dari asal muasal topeng tersebut, dan jika Noir bekerja untuknya maka akan bisa mengungkap kebenaran kepada dunia. Jadi Noir menunggu kesempatan untuk dipanggil Rimuru. Tetapi saat Rimuru melakukan pemanggilan iblis untuk Ramirez, Noir didahului oleh salah satu keturunannya, dan dia adalah Beretta. Kekecewaan Noir tidak berlangsung lama, karena saat Harvest Festival akan dimulai, Rimuru melakukan pemanggilan pada Greater Demon lagi. Dan kali ini Noir menjawab panggilan itu bersama dengan 2 pengikutnya. Noir langsung diberi tugas untuk mencari Razen yang sedang bersembunyi pada saat itu. Dan saat Noir menemukannya, Noir dengan mudah menangkis semua serangan Razen. Tapi pada akhirnya Noir menang hanya karena Razen menyadari siapa Greater Demon yang ada di depannya. Dan ya, Razen pun pingsan. Setelah Rimuru telah menjadi True Demon Lord, Noir bergabung dengan Tempest Federation sebagai sekretaris kedua Rimuru. Dan Noir diberi nama Diablo, dinamai dari Lamborghini Diablo. Setelah dinamai Rimuru, Diablo berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Peer, sehingga membuat Diablo menjadi ancaman tingkat bencana. Diablo juga memiliki 2 unik skill, yaitu Great Washman dan Temper. Great Washman berfungsi untuk meningkatkan kemampuan analitik, seperti halnya Ciel yang ada di dalam diri Rimuru.
Great Wiseman memiliki subset skill yang pertama, Stroke Acceleration, kemampuan untuk membantu meningkatkan percepatan pikiran. Yang kedua, Chain Annulment, kemampuan ini membuat Diablo bisa menggunakan sihir tanpa merapalkan ajian balonku ada 5. Yang ketiga, All of Creation, kemampuan ini membuat Diablo dapat memahami berbagai hal apapun selama terlihat di mata Diablo. Seperti contohnya ketika Rimuru menjelaskan beberapa konsep kehidupannya di masa lalu kepada Diablo. Dalam sekejap saja, Diablo dengan cepat memahami dan menafsirkan konsep-konsep itu dengan mudah. Yang keempat, Law Manipulation, kemampuan ini pada dasarnya memungkinkan Diablo memahami segala hukum dunia, entah dari ilmiah ataupun sihir. Oke, selanjutnya kita beralih ke unique skill kedua, yaitu Tempter. Unique skill ini memungkinkan Diablo membatasi kehendak bebas si target dan membuat siapapun yang dalam pengaruhnya menjadi budaknya. Unique skill ini memiliki beberapa sub-skill. Yang pertama, Stroke Domination. Kemampuan ini membuat Diablo dapat memanipulasi pikiran seseorang sesuai dengan keinginannya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika si target sudah menjalin kontrak dengannya. Maka dari itu, Diablo memiliki sub-skill selanjutnya, yaitu Charm. Kemampuan ini membuat Diablo dapat memikat target agar mereka lebih mudah dipengaruhi. Sub-skill yang terakhir adalah Solicitation. Kemampuan ini membuat mereka yang dibawa pengaruh unique skill Temper, maka jiwa mereka diambil oleh Diablo. Dan melalui jiwa, Diablo bisa mengendalikan atau memantau niat si target. Karena jika target mengkhianati Diablo atau melakukan sesuatu yang tidak Diablo sukai, maka Diablo bisa langsung membunuh jiwa mereka. Ya, pada dasarnya seperti apa yang dilakukan Clayman pada Mioran gitu guys. Namun karena Diablo sudah hidup puluhan ribu tahun dan memiliki banyak pengalaman, entah bagaimana caranya Diablo dapat mengubah unique skill Temper yang awalnya hanya mempengaruhi target secara mental menjadi skill yang memiliki kekuatan bertukar realitas dan ilusi. Hal ini mengakibatkan Diablo bisa menciptakan beberapa kemampuan tersembunyi lainnya. Yang pertama, World of Temptation. Kemampuan ini memungkinkan Diablo menciptakan dunia hayalan, di mana di dunia itu Diablo memegang otoritas absolut. Diablo juga dapat mengontrol kehidupan dan kematian saat si target dikirim ke dunia itu. Kemampuan ini mirip dengan Mangekyo Sharingan. Dan dengan bantuan kemampuan lain yang disebut Reality Exchange, Diablo bahkan dapat menukar hal-hal yang terjadi di dunia imajiner dengan yang asli. Monster yang Diablo buat di dunia itu juga bisa mengambil bentuk nyata. Kemampuan tersembunyi Diablo yang terakhir adalah End of World. Kemampuan ini membuat Diablo dapat menyangkal atau menghilangkan segala sesuatu yang dianggap Diablo tidak layak. Dan itu adalah kemampuan yang membawa kehancuran mutlak. Ini akan menyebabkan dunia imajiner hancur dengan sendirinya dan memakan kesadaran si target, sekaligus menghancurkan bentuk fisik mereka di dunia nyata. Kini kita beralih pada keterampilan ekstra yang Diablo miliki. Yang pertama, Universal Perception, memungkinkan Diablo merasakan energi magis di sekitarnya. Dia juga memiliki Multi-Layer Barrier, lapisan tipis yang tak terlihat yang menutupi tubuh pengguna dengan beberapa lapisan pertahanan. Dia juga memiliki Special Travel. Kemampuan ini membuat Diablo melakukan perjalanan instan ke lokasi yang pernah dia kunjungi. Dan yang terakhir yang dimiliki Diablo, kemampuan yang cukup istimewa. Diablo memiliki Demon Lore Haki. Kemampuan ini benar-benar bekerja dengan sangat baik dan sangat cocok dengan unique skill Diablo yang lain, yaitu Temper. Kemampuan ini berupa aura yang dilepaskan pengguna untuk mengintimidasi dan bahkan dapat memberikan sedikit kerusakan pada si target. Meskipun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Diablo juga sangat handal dalam hal negosiator dan agen pencari bakat. Karena kita tahu sendiri, Diablo bahkan berhasil untuk membujuk 3 iblis primordial agar mau bergabung dengan Tempest dan bertanggung jawab untuk menciptakan salah satu pasukan militer terkuat yang dikenal dengan Black Number. Dan tentu saja, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Diablo merekrut Testarossa, Carrera, dan Ultima. 3 iblis primordial ini terkenal ego yang sangat tinggi dan juga emosional.
Meskipun ya Diablo hanya menemukan orang yang kompeten untuk memberikan pekerjaannya sehingga dia bisa fokus berada di sisi Rimuru, saya bisa mengatakan Diablo memiliki mata yang cukup bagus dan jeli untuk menemukan individu berbakat lainnya, yaitu seperti Gadra dan Razen sebagai budaknya, dengan mempengaruhi mereka berdua melalui skill uniknya yaitu Tempter. Tapi masih ada yang patut diperhatikan selama akhir penyerangan Kekaisaran Timur ke Tempest. Saat itu Diablo bergabung dalam pertempuran. Mungkin itu bukan disebut pertempuran, melainkan pembantaian sih guys. Karena yang dilakukan Diablo membunuh Bonnie dan Jiu, yang dimana dua orang ini salah satu kesatria di Kekaisaran Timur yang dianggap prajurit terkuat. Kemudian Diablo melanjutkan membunuh Krishna, orang terkuat nomor 17 di Kekaisaran Timur, hanya dengan modal jentikan jari saja. Dan juga Diablo bahkan bisa dengan mudah mengalahkan Calgurio. Setelah pertempuran, Rimuru ingin memberikan hadiah kepada mereka yang mampu bangkit menjadi True Demon Lord. Dan jelas Diablo memenuhi persyaratan untuk bangkit, sehingga Rimuru memberikan Diablo 100.000 jiwa dan mendapatkan gelar Demon Lord. Karena Diablo dapat mengontrol energi dengan sangat sempurna, maka dari itu Diablo tidak perlu tidur saat evolusinya. Menurut Rimuru, setelah Diablo terbangun sebagai True Demon Lord, Diablo saat ini kemungkinan memiliki mana yang sebanding dengan dirinya. Karena pengalaman dan keterampilan Diablo, Rimuru berpikir Rimuru mungkin kalah melawan Diablo dalam pertempuran nyata. Dan kini Diablo memiliki EP sekitar 6.666.666. Dan Diablo juga memperoleh skill ultimate baru yang menggabungkan kedua skill uniknya. Nama skill ultimate Diablo adalah Temptation King Azazel. Rimuru juga menyatakan bahwa dengan skill ultimate barunya, maka Diablo sekarang dapat melakukan hal yang hampir sama seperti yang bisa dilakukan Rimuru. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya Diablo. Kini Diablo bersama Sion mengantarkan Rimuru menuju lantai labirin ke-71, di mana tempat itu menjadi tempat penampungan para sampah, yaitu pasukan Kekaisaran Timur. Para pasukan itu berencana akan menetap di Tempest. Setelah itu rapat diadakan Rimuru. Pihak Kekaisaran Timur diwakili Jiu, Bonnie, dan Calgurio. Di sini Diablo membuat ulah dengan memamerkan ultimate skillnya. Sontak saja ketiga iblis primordial merasa iri dan adu bacot pun tak terhindarkan. Untungnya Rimuru berhasil menenangkan mereka. Rapat terus berlangsung melalui informasi dari Gadra yang dia ketahui melalui Yuki. Sepertinya Gi Crimson tidak menyukai Kekaisaran Timur bertambah kuat. Dan muncul pertanyaan dalam diri semua orang, kenapa Gi, orang yang terkenal kuat, tidak melenyapkan Kekaisaran? Saat mendengar hal itu, Diablo tanpa pikir panjang langsung memanggil Gi tanpa persetujuan Rimuru. Ya, awalnya Rimuru ngamuk, emosi, tapi karena udah terlanjur, jadinya mereka pun tidak punya pilihan selain menyambut Gi Crimson. Lantas waktu Gi datang, terlihat kalau raut mukanya tuh cemberut anjing. Di situ Gi akhirnya belak-belakan tentang duel pion yang dia lakukan dengan Rudra. Gi juga meminta Rimuru untuk mengevolusikan Ren dan Mizari. Dengan terpaksa Rimuru pun setuju, tapi Rimuru nggak mau jika Gi melihatnya saat mengevolusikan Ren dan Mizari. Rimuru pengen ngusir Gi, tapi Rimuru nggak tahu caranya. Untungnya muncul Diablo. Di situ Diablo pun mengajak Gi untuk ngobrol santuy tentang ultimate skill. Dan karena hal tersebut, Rimuru bisa bebas dari pantauan Gi. Sementara Gi harus menerima nasib dengan mendengar khutbah Diablo yang begitu panjang. Beberapa hari kemudian datang Laples ke Tempest. Dia menjemput Rimuru karena sebelumnya Rimuru dan Yuki janjian untuk ketemuan. Seketika itu juga dengan menggunakan teleport mereka berangkat. Di saat itu Rimuru hanya ditemani beberapa bawahnya termasuk Diablo. Dan ketika sampai di sana ternyata teleport itu menuju aula Kekaisaran. Sontak saja Benimaru dan kawan-kawan menduga Laples telah menjebak mereka. Padahal Laples hanya menuruti permintaan Yuki. Dia juga bingung kenapa teleport ini mengarah ke sini. Di sini Laples nggak tahu kalau Yuki sudah berada di bawah dominasi Rudra.
Rudra di situ menawarkan Rimuru agar menjadi bawahannya. Bahkan Felgrin menunjukkan tentang 3 iblis primordial yang kalah di tangannya. Meskipun begitu, Rimuru menolak keras menjadi bawahan Rudra. Akhirnya Felgrin tidak memiliki pilihan lagi, kesabarannya telah hilang. Dia bersatu dengan keberadaan paralelnya agar bisa bertarung serius dengan adiknya Veldora. Nggak lama kemudian, Ciel mengonfirmasi jika Veldora telah didominasi musuh. Di satu sisi, Rudra juga melakukan hal licik yang lain. Dia mengunci Rimuru di benteng impian, tempat yang terdistorsi dari dunia luar. Sial, sial, sial! Rimuru memukul wajahnya berkali-kali karena kecerobohannya Veldora diambil musuh. Emosi Rimuru meluap-luap. Dengan bantuan Ciel, Rimuru dengan mudah keluar dari benteng impian dan bisa balik ke Tempest lagi. Di saat genting itu, Rimuru menyuruh Diablo, Xion, Benimaru, dan yang lainnya agar mengurus musuh yang lain. Sementara Rimuru bakal fokus mengambil kembali Veldora dari tangan musuh. Saat mengetahui ada hal yang menarik, Diablo merasa bahagia karena akhirnya dia bisa melihat kekuatan gang otak Rimuru sama. Di situ Diablo memerintahkan para pasukan iblis, yaitu Black Number, agar tidak mati dalam pertempuran karena memang itu adalah perintah Rimuru sama. Di sini Diablo melepaskan tugasnya untuk memimpin para iblis dan menyuruh Benimaru memimpin mereka. Diablo hanya beralasan kalau dia akan menjaga Rimuru dalam balik bayangan. Alhasil keinginan Diablo untuk streaming pertarungan Rimuru melawan Veldora dan Felgrin pun terwujud. Rasa syukur dan bahagia menjadi satu. Diablo merasa hari ini adalah surga. Setelah itu Rimuru langsung menegur Diablo. Ya gimana yang lain pada tempur, dia malah streaming anjing. Nggak lama ada laporan dari Mos jika Laples sedang dikepung. Demi memperbaiki nama baiknya di depan Rimuru, Diablo pun datang untuk menyelamatkan Laples. Saat itu Laples dikepung oleh Vega, Yuki, dan Filway. Di situ Diablo mengintimidasi Filway bahwa dia akan melakukan siksaan yang pedih kalau Filway masih nekat ingin bertarung. Saat mendengar kata-kata Diablo, seketika itu juga senyuman Filway menjadi pulsa. Filway dan kawan-kawan pun memilih untuk mundur. Setelah masalah di sini beres, Diablo langsung menuju kapal terbang kekaisaran dan bergabung dengan kelompok Benimaru dan kawan-kawan. Ruang dimensi buatan Felgrin yang membungkus kapal terbang kekaisaran dalam sekejap hancur hanya karena kedatangan Diablo. Waktu itu, Rudra dan Felgrin sedang terpojok. Mereka dikepung bawahan Rimuru. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Di situ, Rudra menusuk Felgrin dengan pedangnya. Dia berniat menyerap kekuatan Felgrin. Sejak saat itulah tubuh Rudra diambil alih sepenuhnya oleh Manas Mikael. Nggak lama Filway datang, Xion, Zoe, dan 3 iblis primordial kecuali Diablo dan Benimaru. Mereka menyerang Mikael. Tapi semua serangan nggak mempan karena Castle of Guard Mikael aktif. Lalu setelah itu Rimuru datang. Mengetahui situasi ini, Filway dan Mikael pun meninggalkan pertempuran. Dan dengan ini, perang melawan Kekaisaran Timur pun dimenangkan oleh Tempest. Namun tidak berselang lama, Gi mengadakan Walpurgis lagi. Tujuan hal ini adalah untuk memperkuat wilayah Demon Lord karena musuh mulai bergerak. Hal itu ditunjukkan karena mereka sudah mendominasi Vel'Zad. Rimuru memilih Diablo. Dia dikirim ke negara Leon Cromwell. Di sana Diablo membuat ulah. Dia bertarung selama 2 minggu dengan Ren dan Mizari. Dan hal itu membuat Leon sakit kepala. Pertarungan itu bisa berakhir karena Diablo menceritakan tentang kisah Rimuru dan Ren sangat menyukai hal tersebut. Saat para malaikat mulai bergerak, Filway dan kawan-kawan mulai menyerang Eldorado. Diablo sendirian dengan PD-nya menghadang Zalario dan Filway. Melihat kehadiran Diablo, Filway menghindari pertempuran dan menyerahkan hal ini pada Zalario. Di satu sisi, Zalario juga lagi Star Syndrome karena mendapatkan tubuh fisik Undead Elf.
dan EP-nya 20 juta lebih. Pertarungan kedua pria itu pun dimulai. Serangan pertama dilakukan Zalario. Dia mengeluarkan Drag at Palm, 8 peluru proyektil menuju Diablo. Namun sayangnya Diablo dengan mudah menghindari semua serangan itu. Sambil menghindar, Diablo berkata, "Apakah hanya ini? Kau hanya membuang-buang energimu, newbie." Mendengar hal itu, seketika Zalario emosi dan mulai serius melawan Diablo. Pertarungan ini sangat menyedihkan. Karena apa? Karena nggak tahu kelanjutan pertarungan tersebut anjing. Karena memang di LN nggak dijelasin. Yang ada hanyalah waktu itu Vilve berhasil mendominasi Leon dan mundur dari pertempuran. Setelah Leon didominasi, Leon dikirim ke wilayah Dagruel bersama Ven dan kawan-kawan. Saat itu Ultima bingung karena kini Dagruel membelot dan memihak musuh bersama adiknya Ven. Ultima pengen nangis sambil berak karena dia hanya berduaan dengan Veyron. Sedangkan musuhnya ada Leon, Dino, Pico, dan Grazia. Tapi untungnya bala bantuan datang. Diablo, Zoe, Rimuru, dan Zonda muncul di depan Ultima. Di situ tanpa basa-basi Rimuru langsung melepaskan dominasi musuh pada dalam diri Leon. Namun gak lama datang Mikael. Diablo dengan tertawa jahat menertawakan kebodohan Mikael datang ke sini. Tapi Mikael juga menertawakan mereka balik karena menurut Mikael, Rimuru dan kawan-kawan telah masuk dalam jebakannya. Tujuan Mikael adalah Masayuki. Leon hanyalah umpan agar Rimuru meninggalkan Ingrassia. Dan tiba-tiba Mikael mengaktifkan Time Stop. Satu persatu orang-orang di pihak Rimuru terjatuh, tidak sadarkan diri, mulai dari Diablo, Zoe, dan akhirnya Leon. Namun gak lama Diablo mulai tersadar lagi dan ingin melawan Mikael. Tapi Rimuru menyuruh semuanya untuk mundur karena Rimuru yang akan menahan Mikael. Mikael juga menyuruh bawahnya mundur. Dia pengen duel 1 lawan 1 melawan Rimuru. Tapi kalian tahu sendiri pertarungan itu diakhiri dengan kemenangan Rimuru yang memukbang Mikael. Oke, lanjut di LN volume 20. Waktu itu Rimuru bersama para bawahannya melakukan rapat dengan G. Crimson. Mereka membahas apa yang akan dilakukan pada Milim yang lepas kendali. Di situ Diablo meminta izin Rimuru bahwa dia bersedia menemani ke medan pertempuran. Tapi Rimuru meminta Diablo agar tetap siaga di Tempest. Dan telah diputuskan Rimuru dan Gi yang akan berangkat menuju pertarungan Milim dan Vel'Zad. Saat melihat kepergian Rimuru, Diablo berkata, "Ini sungguh menyakitkan. Aku merasa tidak berguna sama sekali." Gak lama mereka mendapatkan laporan darurat jika pertarungan Vel'Zad dan Milim mengarah ke Sarion. Menurut Diablo, tujuan Vilve adalah menyebarkan kematian dan kehancuran agar memicu kedatangan Ivaraj. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Saya Tio dari channel Isekai Kidil pamit. Bye bye.